Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman nonton video ini, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai permasalahan penentuan rute kendaraan atau Vehicle Routing Problem, VRP. Nah, VRP singkatnya adalah masalah optimasi penentuan rute yang dapat diterapkan dalam pendistribusian barang. Pada masalah ini ada sebuah depot atau supplier awal gitulah ya, dan sejumlah end customer untuk menerima barang. Nah, tiap-tiap customer ini memiliki demand yang berbeda-beda. Jadi barang yang diantarkan ke tiap customer ini jumlahnya bakal berbeda-beda, teman-teman. Nah, ada beberapa kriteria untuk mempersempit bahasan kita kali ini. Antara lain yaitu satu kendaraan kita itu berjalan dari depot awal dan kembali ke tempat yang sama, yaitu ke depot awal atau ke supplier awal itu tadi. Dan jumlahnya ada satu di sini ya teman-teman. Lalu semua konsumen itu harus dipenuhi permintaannya, nggak boleh ada yang dilewati atau nggak dipenuhi permintaannya gitu ya. Kemudian jika kapasitas kendaraan sudah kosong, artinya barang-barang yang tadinya ada di kendaraan itu sudah disampaikan ke customer, maka kendaraannya itu bisa kembali lagi ke depot awal. Nah, kemudian tujuan permasalahan ini adalah untuk menentukan biaya dan jarak terendah dalam menyampaikan produk. Oh ya, untuk transportasi pengirimannya, kita bakal menggunakan direct shipment atau pengiriman langsung yang kita kombinasikan dengan strategi milk run. Nah, strategi milk run ini menyatukan pesanan konsumen yang jumlah demand-nya itu ada di bawah nilai kapasitas maksimum dari satu kendaraan pengangkut kita. Jadi seumpamanya kendaraan pengangkut kita bisa mengangkut 1000 unit dalam satu mobil gitu. Nah, dengan strategi milk run ini kita bakal menggabungkan permintaan customer-customer yang jumlahnya itu ada di 500, 700 gitu. Jadi permintaannya dia itu ada di bawah dari batas kapasitas satu kendaraan, di bawah 1000 unit gitu ya. Beberapa customer ini yang permintaannya kita gabungkan jadi satu dengan customer yang lain itu, pengiriman barangnya akan kita gabungkan untuk diantar dalam satu perjalanan. Seumpamanya customer A memesan 300, customer B memesan 700. Nah, customer A dan customer B ini akan digabungkan supaya kapasitas kendaraannya optimal, yaitu 1000. Jadi kendaraan satu ini nanti akan mengantar ke customer A sejumlah yang dia minta dan customer B sejumlah yang dia minta. Gitu teman-teman. Oke, jadi poinnya adalah kapasitas kendaraan itu dioptimalkan dan biaya transport per unitnya itu jadi minimum. Biaya transport per unit yang diminta oleh customer itu jadi sangat minimum gitu. Oke, untuk metode perhitungannya kita akan menggunakan metode saving matrix dan kita fokuskan pada minimasi jarak perjalanan terlebih dahulu teman-teman. Metode ini tuh sebenarnya berguna untuk menentukan jarak, rute, waktu, dan ongkos pengiriman barang secara efektif dan efisien. Tapi sekali lagi kita akan fokus ke jaraknya terlebih dahulu pada video kali ini ya. Oke, jadi kita udah dapat 3 istilah baru yaitu VRP, milk run, dan saving matrix. Kita lanjut ke contoh permasalahannya. Pada contoh permasalahan di sini, kita sudah punya beberapa data yang diketahui. Salah satunya adalah lokasi atau koordinat dari customer atau konsumen yang akan kita kirimkan barang permintaannya. Kita juga mengetahui di sini ada kapasitas truk, jadi masing-masing truk memiliki kapasitas 700 unit, di mana jumlah truknya ada 3. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kiri ada koordinat dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y, lalu jumlah permintaan, tapi di sebelah kanan juga ada matriks jarak, teman-teman. Matriks jarak dari masing-masing konsumen dengan gudang. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bentuk koordinat itu agak sulit kita mencernanya sebenarnya ini dekat atau jauh atau gimana. Nah, teman-teman bisa
dioperasikan atau dihitung aja pakai jarak Euklidean atau rektilinear, terserah teman-teman. Lalu akan didapatkan jarak berupa bisa kilometer atau meter, dan ini dalam satuan contoh aja teman-teman. Nah, kenapa saya sediakan data yang dalam bentuk udah jadi gini? Karena pada kenyataannya kita ini sekarang lebih mudah buat mendapat jarak secara realnya daripada koordinat-koordinat dari supplier gitu ya. Karena udah ada Google Maps dan lain-lain, kita lebih gampang buat memperkirakan jarak itu secara langsung dengan satuan kilometer, mile ataupun meter. Nah, oke, di sini udah ada 8 customer dengan ukuran order atau permintaan yang berbeda-beda. Di sini kita akan tentukan rute mana yang efektif dan efisien untuk ditempuh gitu. Jarak tempuhnya yang paling sedikit dan tentunya nanti bakal mengeluarkan biaya yang seminim mungkin. Kita mulai dengan menghitung saving metric-nya. Nah, untuk menghitung saving metric di sini saya sudah mempersiapkan tabelnya, teman-teman. Tabel untuk menghitung saving metric. Kita isi dulu jumlah pesanan dari tabel yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi untuk penghitungan di tabel saving metric ini, untuk diagonal yang ke bawah, yang pertemuan antara baris C1 dengan kolom C1, lalu C2 dengan C2 ini kita bisa isi 0 semua teman-teman, agar mempermudah pengisian nanti. Oke. Lalu gimana caranya kita mengisi data-data yang diperlukan di tabel saving metric ini? Gampang aja teman-teman, kita pakai rumus Excel sama dengan, lalu karena ini di kolom 1, kolom C1 berarti kita gunakan jarak gudang ke C1 ditambah dengan jarak gudang ke barisnya. Barisnya adalah C2, berarti N7 ditambah N8 dikurangi dari jarak keduanya, jarak antara kolom dan baris, jarak C1 dengan C2. Di tabel sebelah kanan jarak C1 dengan C2 ini. Oke. Nah, hasilnya 10. Teman-teman jangan bingung, ini yang tabel di sebelah kanan ini adalah matriks jarak yang tadi udah saya salin dari di sini di halaman awal. Nilainya sama dia matriks jaraknya. Lalu kita lanjutkan mengisi tabel saving metric ini. Caranya masih sama teman-teman, bisa saya ulangi sekali lagi lalu kita akan kopas-kopas saja ya. Di sini sama dengan lalu jarak gudang ke kolomnya. Ini adalah kolom C1, berarti di sini ditambah dengan jarak gudang ke barisnya. Barisnya C3, berarti di tabel yang sebelah kanan ada di sini 17,9. Dikurangi dengan jarak keduanya. Kolomnya C1, barisnya C3, berarti jarak antara C1 di sini dengan C3 di sini, teman-teman. Oh ya, jangan dibuat pusing buat membaca tabel metrik jaraknya ini karena di sini maksudnya kolom pertama itu kolom gudang, artinya jarak dari gudang untuk ke C1, C2 dan seterusnya. Lalu kolom sampingnya C1 berarti dari gudang dari customer C1 jaraknya ke customer 2 itu berapa? 3, 4, 5, 6, 8 dan seterusnya sampai ke customer 7, jarak dari customer 7 dengan customer 8 di sini. Oke, lanjut lagi. Kita bisa pakai rumus ini aja, teman-teman. Kita kunci bagian ininya. Lalu kita tarik aja ke bawah. Oke, sip. Kita cek lagi sekali lagi. Cara menghitung nilai sel di tabel saving metric. Jarak gudang ke kolomnya atau ke C1 di sini benar. Ditambah dengan jarak gudang ke barisnya atau C8 di sini benar. Dikurangi dengan jarak keduanya C1 dengan C8 benar. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Oke, di sini kita udah selesai mengisi tiap sel dalam tabel saving metric, meskipun yang bagian atas nggak perlu kita isi. Kita juga tahu di sini ada jumlah pesanannya. Lalu, gimana caranya kita menentukan kelompok-kelompok pengirimannya menjadi 3 truk? Di sini ada
8 customer akan kita bagi dalam 3 truk. Gimana caranya? Menggunakan tabel saving metric ini bisa kita lihat di bagian bawah ini, teman-teman. Pertama kita bakal bikin urutan dulu ya, urutan 1, 2, 3 karena truknya ada 3, jadi kita bisa pakai istilah ranking lah, ranking 1, 2, 3 di sini. Ranking 1 itu adalah yang memiliki nilai di tabel saving metric ini yang tertinggi. Nilai di tabel saving metric ini yang tertinggi bisa kita cek pakai rumus Excel atau kita lihat biasa aja. Ini saya mau coba pakai rumus Excel. Yang tertinggi itu adalah 24,4. Dia ada di sini, teman-teman. Di kolom C1. Kita kasih warna buram dikit. Oke. Nah, di kolom C1 ini dia ada di baris dengan C7. Berarti di sini bisa kita tulis 24,4 itu ada di kolom C1 dengan C7, baris C7. Artinya dua customer ini bakal dijadiin di satu kelompok, yaitu kelompok pertama atau truk pertama gitu ya. Nah, kita cari lagi sekarang ranking keduanya. Setelah 24,4 yang tertinggi adalah kalau kita amati di sini 17,9 sini, teman-teman. Dia antara C4 dengan C5. Di sini ya, C4 dengan C5. Oke. Jadi kita tulis di sini 17,9 yang terbesar kedua dia adalah titik temu antara C4 dengan C5. Oke, lanjut lagi setelah 17,9 yang tertinggi selanjutnya adalah oke 16,4 di sini, teman-teman. 16,4 dia adalah C3 dengan C4. Nah, tapi perlu kita ketahui kalau C4-nya tadi udah dikelompokkan dengan C5 di truk yang kedua di sini. Nah, artinya dia udah nggak bisa buat jadi satu kelompok dengan C3 atau customer ketiga. Berarti di sini customer ketiga terpaksa sendiri, teman-teman. C3 sendiri di sini. Nah, kita bisa lanjutin penghitungannya buat tahu gitu ya nanti customer mana yang kira-kira masih bisa ditambahin gitu. Coba kita cari ranking keempatnya di sini. Ini ya, 13,7. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia itu ada di kolom C5 dan baris C7. C5 tadi udah masuk ke kelompok 2, C7 tadi udah masuk ke kelompok 1, berarti dia udah nggak bisa. Jadi kita bisa lewatin ranking 4-nya nggak mungkin C5. Selanjutnya setelah 13,7 yang lebih besar 12,8. Nah, C2 di sini oke belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini C2. Kalau teman-teman lihat lagi di sini C2 itu bareng sama C7. Nah, cuman C7-nya karena tadi udah masuk ke kelompok 1, maka C2-nya nggak bisa digabung dengan C7. Lanjut lagi ke tingkatan atau ranking selanjutnya. Setelah 12,8 masih ada lagi 12,8 di sini yaitu C6. Bisa kita tulis 12,8 dengan customer 6. Oke, lalu ranking selanjutnya adalah yang terakhir yaitu C7. Cuman C7 tadi udah masuk, jadi kita nggak perlu masukin lagi, teman-teman. Bisa kita tulis di sini C8 aja ya, karena penutup C8. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngitung kapasitasnya masing-masing. Di sini kita tahu batas masing-masing truk itu 700 unit produk di dalamnya. Kita hitung dari kelompok 1 dulu. Karena cuma ada 3 truk, mau nggak mau kelompok 4, 5, 6 ini nanti bakal digabungin sama ya antara kelompok 1, 2, 3. Kita lihat dulu dari kapasitasnya. C1 kapasitasnya itu, jumlah pesanannya itu 320. C7 itu jumlah pesanannya 180. C4 itu jumlah pesanannya 150. Lalu C5 itu jumlah pesanannya 200. C3 jumlah pesanannya 300. Oke, saya pindah dulu ke samping. Sini ya. Kita kasih jarak satu lagi buat mereka. Totalnya saya taruh di sini aja.
Oke, totalnya 500. Di sini totalnya 350 dan yang terakhir di sini totalnya masih 300 ya, karena cuma satu, baru satu. Oke. Oke, berarti masih ada sisa C2, C6 dan C8. Nah, kalau kita lihat C2 di sini kapasitasnya, jumlah permintaannya 85, C6 jumlah permintaannya adalah 120, lalu C8 jumlah permintaannya adalah 230. Nah, poin dari strategi milk run ini adalah kita menggabungkan customer-customer yang jumlah permintaannya sedikit di bawah dari kapasitas truknya atau 700 ini buat jadi satu dalam satu pengiriman, dalam satu truk gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih 500, masih bisa kita isi dengan C6 120. Berarti ini kita bakal pindahin ke sini. C6 120. Jadi kapasitas buat truk satu itu 620. Nah, dengan strategi milk run ini, ketiga customer ini permintaannya bakal dikirimkan oleh satu truk kan. Jadi truk itu akan ke salah satu tempat dari tiga orang ini, lalu lanjut lagi sampai ketiganya udah terpenuhi baru balik. Nah, itulah yang dinamakan strategi milk run, mencampur permintaan punya beberapa konsumen atau orang yang mesen gitu ya, menjadi satu kali pengiriman dalam satu kendaraan atau satu alat transportasi. Oke, C6 udah di sini, lalu ada kelompok 2 yang masih isinya 350 bisa kita isi dengan C8 yang permintaannya agak banyak, 230 unit. Oke, jadinya 580 cukup. Lalu terakhir C2-nya kita masukkan ke truk ketiga, jadinya 385. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kalau kita hitung-hitung sebenarnya ini bisa pindah ke bawah, yang ini bisa pindah ke atas atau bagaimana. Cuman dalam metode milk run dan saving metric kali ini kita akan menggabungkannya seperti ini. C1 dengan C7 lalu ditambahkan dengan C6 agar mendekati 700. Lalu C4 dengan C5 akan digabungkan dengan C8 agar mendekati 700 juga, di sini 580, baru sisanya kita masukkan ke kelompok 3 yaitu C3 dengan C2 yang mana dia masih 385. Masih ada di kisaran 50% dari kapasitas truknya. Mungkin dengan metode lain teman-teman bakal menemukan kombinasi kelompoknya yang berbeda juga. Itu nggak masalah. Di sini kita mencoba pakai salah satu metodenya aja. Kita udah dapat, berarti buat penentuan kelompoknya, kelompok 1 itu C1, C6, C7. Lalu kelompok 2 itu kelompoknya C4, C5, dan C8. Dan yang terakhir kelompok 3 itu C3 dan C2 aja. Oke, di sini ya. Kelompoknya ada 3. Kita bakal bawa kelompok ini ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan rute. Pengirimannya kemana dulu. Oke, kita pada bagian penentuan rute. Kelompoknya kita paste dulu di sini, udah ada 3. Dan di sini ada 2 pilihan lagi buat penentuan rute dalam saving metric ini, yaitu nearest insert dan nearest neighbor. Pada dasarnya nearest insert adalah penentuan rute dengan mempertimbangkan jarak bolak-baliknya, jarak total yang ditempuh itu berapa. Kalau nearest neighbor pada dasarnya adalah dia memperkirakan jarak terdekat setelah tempat yang dia kunjungi saat itu. Jadi seumpamanya kalau nearest neighbor itu dari supplier ke C1, nah yang terdekat dari C1 itu kemana? Maka itu adalah tempat yang dipilih, lalu dilakukan itu terus sampai kapasitasnya habis. Kalau nearest insert adalah dia memperkirakan seumpamanya dari gudang ke C1, setelah ke C1 itu ke tempat mana yang sekiranya rute kembalinya, atau katakanlah C6 gitu ya, dari C1 ke C6. Jadi dari supplier ke C1 lalu ke C6 itu apakah lebih dekat
kalau kita ke C1 ke C6 lalu kita pulang, atau lebih dekat kalau dari gudang ke C1 ke C7 lalu pulang. Nah, yang diperkirakan adalah jarak total yang ditempuh. Kalau yang naik ber, jarak total yang akan ditempuh tepat setelah tempat kita saat ini. Oke, kita mulai aja. Dari kelompok pertama, di nearest insert. C1, C6, dan C7. Kita tulis sini C1, C6, dan C7. Oke. Nah, yang pertama kita bakal kemana dulu? Cara membacanya gimana? Gini, teman-teman. Kita bakal gambar skemanya dulu di sini, atau nuliskan skemanya dulu di sini, dari gudang ke C1 ke gudang lagi. Ini dinamakan nearest insert, yang paling dekat dengan sumbernya gitu ya. Jadi gudang ke C1 kita hitung jaraknya dari gudang di sini ke C1 12,8 ditambah dengan C1 ke gudang, sama aja dari C1 ke gudang ketika baliknya gitu ya. Berangkat dan balik berarti jarak gudang ke C1 dikalikan 2 atau 12,8 ditambah 12,8. Jawabannya adalah 25,6. Kemudian untuk yang bagian C6 dan C7 juga sama. Dari gudang ke C6 lalu ke C7. Sorry. C6 lalu ke gudang, balik lagi ya. Ke gudang. Nah, yang C7 juga sama, gudang ke C7 lalu ke gudang lagi. Gimana cara ngitungnya? Sorry, ternyata salah pencet. Gudang ke C7 ke gudang lagi, yang ini ke C6. Oke. Gudang ke C6 ke gudang lagi, dan gudang ke C7 ke gudang lagi. Nah, gimana cara ngitungnya? Sama kayak tadi. Sama dengan lalu jarak dari gudang ke C6, di sini gudang ke C6, ditambah dengan jarak C6 ke gudang. Sama aja berarti dikalikan 2. Berarti 12,8. Nah, kalau yang ketiga atau C7 ini adalah gudang ke C7 ditambah dengan jarak C7 ke gudang, atau 2 kalinya. Nah, dari sini kita pilih jarak yang terdekat, yaitu C6, teman-teman. Jadi, C6 di sini bakal jadi opsi kita, yaitu, dia bakal jadi rute pertamanya. C6. C6 ya. Lanjut ke tahap kedua. Karena C6-nya udah diambil, berarti tinggal sisa C1 dan C7. Nah, kita tulis C1 dan C7. Lalu gimana skema rutenya? Karena udah berkurang 1. Karena udah berkurang 1, maka skemanya bakal jadi seperti ini, teman-teman. Dari gudang ke tujuan destinasi pertama, yaitu C6. Lalu ke destinasi yang bakal kita pilih saat ini, yaitu C1 atau C7. Lalu ke gudang lagi. Buat yang C7 juga gitu, berarti dari gudang ke C6 dulu, lalu ke C7, baru ke gudang lagi. Nah, kita hitung jaraknya, teman-teman, di sini. Dari gudang ke C6 itu jaraknya 6,4, di sini bisa dilihat. Lalu dari C6 itu ke C1, di sini jarak C1 ke C6 bisa dilihat. Lalu ditambah lagi dengan C6 ke C1, lalu C1 ke gudang, dari C1 ke gudang di sini. Nah, jadi ada 3 nih, teman-teman. Dari gudang ke C6, dari C6 ke C1, dari C1 ke gudang. Maka rumusnya ada 3 gini, kita enter. Ternyata 25,9. Kita coba yang C7. Dari gudang ke C6 di sini, ditambah dengan C6 ke C7 di sebelah sini. C6 ke C7, lalu kita tambahkan lagi dari C7 ke gudang di bagian sini, teman-teman. Nah, gudang ke C7, C7 ke gudang nilainya sama, cuman dibalik aja cara bacanya. Oke, kita enter. Ternyata 31,2, berarti yang bakal kita pakai itu adalah C1 buat destinasi kedua.
Oke, selanjutnya berarti tinggal satu opsi aja, yaitu C7. Mau nggak mau berarti destinasi ketiganya adalah C7. Itu ya. Buat kelompok 1 berarti rutenya bakal jadi gudang C6, lalu C1, lalu ke C7. Lalu balik lagi ke gudang. Oh ya, buat yang terakhir ini kita bisa hitung sekalian buat ngitung total jarak yang bakal ditempuh oleh truk 1 ini. Oke, jadi dari jarak gudang ke C6, gudang ke C6 ditambah dengan jarak C6 ke C1 di sini, ditambah lagi dengan jarak C1 ke C7 di sini, ditambah lagi dengan jarak C7 ke gudang ya teman-teman. C7 ke gudang di sini, C7 ke gudang balik lagi. Bener ya, gudang ke C6, C6 C1, C1 C7, C7 ke gudang. Totalnya adalah 32,70. Kalau dalam kilometer ya kilometer, kalau dalam mile ya mile. Sorry, pencet. Oke, di sini dengan jarak sama dengan 32,70. Kita coba lagi buat kelompok 1 di metode nearest neighbor. Nearest neighbor ini berarti cara menghitungnya di awal, karena awalnya dari gudang, maka ini kita hitung jarak dari gudang. Nah, jarak dari gudangnya itu kita pilih yang terendah atau terdekat ke gudangnya ya. Terdekat ke gudangnya, kalau C1 itu jaraknya ke gudang 12,8, C6 itu jarak ke gudangnya 6,4, lalu C7 itu jarak ke gudangnya 15,6. Nah, di sini berarti yang terendah jaraknya adalah C6. Jarak ke gudang yang terkecil ada di C6, berarti destinasi pertama adalah C6. Oke. Lalu iterasi kedua, C6-nya udah keluar, berarti tinggal C1 dan C7. Nah, ini kita hitung jarak dari C6-nya berarti ya. Jarak dari C6 atau customer 6. Oke, C1 dan C7. Nah, C1 ke C6 itu 6,7 jaraknya. Lalu C6 ke C7 itu jaraknya 9,2. Nah, jarak yang terendah adalah jarak C6 ke C1. Berarti yang bakal kita pakai si C1-nya dulu. Oke, gitu ya. Berarti ini destinasi kedua. Destinasi ketiga itu sisanya, yaitu C7. Nah, jarak dari C1 ke C7 adalah di sini kita hitung jarak dari C1. C1 ke C7 adalah 4. Kita isi 4. Maka itu akan jadi destinasi ketiganya. Nah, berarti rute kelompok 1 kalau menurut metode nearest neighbor adalah di sini. Saya tuliskan G, C6, lalu ke C1, lalu ke C7, dan balik lagi ke G. Berarti dia hasilnya sama dengan nearest insert. Kebetulan kedua metode kita, nearest insert dan nearest neighbor ini, hasilnya menunjukkan rute yang sama, yaitu harus ke customer 6 dulu, baru ke customer 1, dan terakhir ke customer 7 sebelum akhirnya pulang ke gudang lagi. Nah, di sini berarti jaraknya juga bakal sama, yaitu 32,7. Oke, saya bakal buat iterasi untuk kelompok kedua dan ketiga. Oke, di sini saya udah selesai mengerjakan iterasi untuk tim 2 dan tim 3-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk
tim atau truk kedua, dia rutenya bakal dari gudang ke C8, C5, C4, lalu ke gudang lagi. Buat kedua metode kebetulan ini sama, dan ternyata untuk tim 3 juga rutenya ternyata sama. Mungkin teman-teman bisa buat atau cari contoh persoalan yang lain dan dicoba menggunakan kedua metode nearest insert dan nearest snake bore buat tahu perbedaan efisiensinya. Oke, tujuan kita udah tercapai untuk mendapatkan rute dan pengelompokan customer. Saat ini memang udah banyak banget teman-teman aplikasi untuk mencari solusi dari distribusi transportasi ini. Cuman sebelum kita menggunakan berbagai aplikasi itu sangat baik dan sangat berguna sekali kalau kita tahu konsep dasarnya. Jadi ketika menggunakan aplikasi kita nggak bingung buat bacanya dan memahami interpretasi dari angka-angka yang ada di aplikasi. Sampai di sini kita bisa lihat, ini adalah jarak terendah atau jarak terminimum yang dapat kita capai jika kita menggunakan pendekatan metode milk run dan saving matrix. Mungkin teman-teman yang menghitung menggunakan metode lain bakal menemukan rute yang berbeda juga dan jarak tempuh yang berbeda juga. Tapi di sini inilah hasil optimum dari saving matrix. Sampai di sini video VRP kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. See ya!